Ada banyak sekali pengaturan atau setting kamera yang bisa kita pakai untuk memotret. Banyak juga video atau artikel yang membahas mengenai setting kamera terbaik. Tapi, saya pribadi punya satu setting kamera terbaik yang mungkin bisa saja bermanfaat untuk teman-teman juga. Hai, saya pribadi yakin kalau misalnya teman-teman ya mengenai hal teknis kamera, ketika menonton video ini pasti akan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang, "Oh, setting kamera terbaik itu pakai mode manual." Kenapa? Karena kita bisa atur semuanya. Kita bisa atur ISO-nya, kita bisa atur shutter speed, kita bisa atur aperture, dan lain sebagainya. Kita punya kontrol penuh sama kamera kita. Atau ada juga yang bilang, wah, yang paling bagus itu mode AV atau aperture priority. Kenapa? Oh, dengan kita pakai aperture priority, kita bisa dapat bokeh yang paling maksimal. Bokehnya tuh keren, asik, bisa. Atau mungkin juga ada yang berkata, wah, kalau kita nggak mau ketinggalan momen, itu kita pakai shutter priority. Supaya apa? Supaya foto kita cepat hasilnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang seperti itu. Banyak sekali settingan yang sebetulnya bisa kita pakai. Nah, kalau saya pribadi ditanya, pakai settingan apa? Mungkin jawaban saya akan membuat teman-teman berpikir. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa pertanyaan ini. Ini pertanyaan murni dari saya pribadi, ya, karena semua uh, foto-foto, semua pendapat yang teman-teman dengar di sini itu ya murni pribadi saya. Memang ada beberapa sumber yang saya kutip, beberapa buku-buku yang jadi inspirasi saya yang teman-teman bisa lihat di atas sini ya. Itu adalah beberapa buku yang jadi inspirasi saya juga untuk bikin video seperti ini. Nah, ini saya catat ya supaya saya nggak lupa juga. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman atau saya bisa jawab, bisa kita renungkan, bisa kita pikirkan sebelum kita memotret. Misalnya, bagaimana gaya teman-teman atau saya ketika memotret? Apakah saya ingin punya foto yang exposure dan komposisinya pas atau selalu sempurna? Apakah saya lebih senang mengejar momen, tapi masih ingin setting kamera setiap ada momen yang bagus? Apakah saya suka dan akan edit foto-foto saya setelah selesai memotret nanti? Dan apakah saya benar-benar tidak mau repot dengan setting kamera? Nah, jawaban atas pertanyaan tadi, ya teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau kalau mau, kalau tidak silakan juga jawab dalam hati. Jawaban-jawaban kita tadi itu akan menentukan seperti apa setting kamera kita. Saya pribadi misal, contoh, saya itu senang memotret dengan cepat. Kenapa saya senang? Karena saya tidak ingin ketinggalan momen. Nah, kalau misalnya teknis sedikit ya, saya itu selalu memotret dengan auto ISO. Ya, ISO-nya otomatis. Untuk shutter speed, biasa saya ada di kisaran 1/250 sampai 1/500. Kalau misalnya lagi terik, terang banget, biasanya akan lebih tinggi dari itu. Untuk aperture, saya biasa buka di f8. Tapi itu kalau siang. Atau memang cahayanya itu ya terang ya, terik gitu ya, cukup banget atau bahkan berlebih gitu ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya malam, sore, atau ya mungkin di antara itu? Saya biasanya akan memotret sedikit lebih lambat ya. Saya memotret di shutter speed kisaran 1/60 sampai 1/100. Dan untuk aperture-nya saya buka di paling lebar
entah 1,4 atau 2,8. Tergantung dari lensanya. Kalau 1,4 berarti saya pakai 23 mili. Kalau 2,8 berarti saya pakai 27 mili. Dan tetap saya pakai auto ISO. Ya, saya pakai ISO otomatis. Kenapa saya pakai ISO otomatis? Saya pribadi nggak mau terlalu dipusingkan, nggak mau terlalu repot dengan ganti ISO, ganti ganti shutter speed dan macam-macam terlalu sering. Tapi saya juga masih ingin punya kontrol atas kamera saya. Maka dari itu, kalau saya pribadi, saya senang memotret dengan auto ISO. Ya, kamera sekarang juga menurut saya sudah canggih-canggih ya. Saya rasa teman-teman yang nonton video ini pun kamera juga sudah oke, sudah keren. Mungkin lebih canggih daripada yang saya punya, tapi itu nggak apa-apa. Ya, nggak ada salahnya kita pakai teknologi yang terbaru, ya, karena itu juga akan membantu kita untuk memotret lebih baik. Dan satu lagi, saya pakai preset atau film simulation, bukan untuk diedit setelah memotret, tapi sebelum memotret. Jadi saya memang nggak suka dan tidak mau mengedit foto saya. Jadi semua foto yang teman-teman lihat nanti, ya, yang mungkin teman-teman sudah lihat sebelumnya, itu adalah hasil foto langsung dari kamera. Karena saya tidak mau buang-buang waktu untuk edit fotonya satu persatu gitu ya. Nggak. Lebih baik saya persiapkan dulu sebelum motret, saya pakai setting apa, uh, presetnya apa atau film simulationnya apa, supaya saya tidak repot nantinya untuk mengedit foto-foto saya. Nah, itu settingan yang biasa saya pakai ketika saya memotret di jalanan. Ya, bisa jadi settingan kita berbeda, ya. Nah, teman-teman dan saya rasa juga ya pasti berbeda atau mungkin berbeda, saya juga tidak tahu. Tapi yang penting buat saya, selama kita menikmati, kita menyukai fotografi atau mungkin street fotografi kalau mau lebih spesifik sesuai dengan nama channel ini, saya rasa nggak ada masalah. Ya, yang penting kita ya have fun, kita bawa senang atas apa yang sedang kita lakukan. Jadi, menurut saya, setting kamera terbaik adalah setting kamera yang menyesuaikan dengan kebutuhan fotografer masing-masing. Kenapa? Karena kebutuhan kita pasti berbeda. Minat kita pasti berbeda. Gaya memotret kita pasti berbeda. Selera kita, kamera, lensa, mungkin juga bisa berbeda. Saya tidak pernah ada masalah dengan gaya memotret apapun, selama itu pastinya tidak mengganggu atau merepotkan orang lain. Yang penting, ketika kita melakukan fotografi, kita menekuni dunia ini, kita persiapkan dengan baik, kita proses dengan baik, dan pasti hasilnya juga akan baik. Entah apapun settingan kamera yang mungkin kita pakai. Kita juga perlu ingat bahwa kita semua punya minat fotografi yang berbeda. Ada yang suka dengan landscape, ada yang suka dengan sport, ada yang suka dengan portrait misalnya. Ada yang suka makro. Atau bisa jadi ada juga yang suka dengan street photography. Seperti saya dan teman-teman. Apapun itu minatnya. Saya rasa kita tidak perlu menghakimi pilihan setting kamera seseorang. Entah dia mau pakai mode apapun, entah dia mau pakai semuanya manual, entah dia mau pakai semuanya otomatis. Saya rasa kita nggak perlu menghakimi. Kita nggak perlu bilang, wah, pakai manual udah ketinggalan zaman. Atau, oh, pakai mode otomatis nggak profesional hasilnya, nggak akan bagus. Saya rasa tidak seperti itu. Selama kita bisa saling menghargai, selama kita bisa menikmati hasil fotografi kita,
pasti hasilnya juga akan menyenangkan buat kita secara pribadi. Karena sekali lagi, minat kita, gaya kita memotret, selera kita memotret, tempat kita memotret, kamera, dan lensa kita itu berbeda. Jadi, kita yang harus menyesuaikan seperti apa hasil yang kita inginkan. Nah, disitulah di mana seorang fotografer harus berpikir dengan bijaksana. Nah, tadi saya sedikit share ya tentang settingan kamera saya di tengah-tengah video. Ya, teman-teman tidak harus ikuti persis ya, tidak ya. Itu pilihan masing-masing. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ketika kita sudah memotret, ya, kita sudah persiapkan semua dengan baik, tapi kita merasa sepertinya nggak ada yang bisa kita foto. Nah, silakan nanti teman-teman bisa tonton video saya yang ini. Linknya nanti saya taruh di situ. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam fotografi. Dadah!